Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Kali ini terlihat Ana yang sedang menceritakan permainannya kepada istrinya Subalaksmi. Subalaksmi menjawab, kau selalu saja seperti ini, kau senang dengan hal-hal kecil, kau memintaku untuk menculik istri Datta untuk menjebak Datta. Sekarang kau mau melupakan tujuan utamamu, kenapa kau harus menyakitinya, dia bukan tujuanmu. Ana saat itu terus berpikir memikirkan kata-kata istrinya. Sementara Subalaksmi pergi menghampiri Naku dan dia melihat mata Naku, lalu ia meminta kepada anak buahnya untuk melepaskan Naku dan membawanya ke dalam rumah. Naku terus menatapnya dengan sangat kaget. Sementara itu di rumah terlihat Datta yang sedang duduk di bar rumahnya, dia terus mengingat kata-kata kala dia mencoba menuangkan minuman, tetapi kemudian dia begitu sangat gelisah dengan semua perasaannya, dia lalu meletakkan gelasnya kembali. Di saat yang bersamaan Badi datang ke sana dan dia melipat kedua tangannya untuk memohon. Datta pun saat itu tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya. Kala juga datang ke sana dan dia berdiri mengawasi Badi. Datta pun terjebak antara Badi dan Kala, dia hanya bisa berjalan dari sana dengan sebotol minuman di tangannya. Kini di rumah Subalaksmi terlihat dua wanita sedang mengantar Naku ke dalam rumah dan dia meninggalkannya di sebuah ruangan, sepertinya itu ruangan puja Subalaksmi, dan meminta kepada Naku untuk duduk. Dan salah satu pelayan datang membawakan makanan untuk Naku. Subalaksmi minta kepada Naku untuk makan makanan itu, tetapi saat itu Naku menolaknya. Laksmi menghampiri Naku dan dia bertanya, apakah kamu yakin suamimu akan datang untuk menyelamatkanmu? Naku saat itu hanya bisa terdiam. Setelah itu Subalaksmi pun meminta kepada Naku untuk mengambil piring puja dan dia menyuruhnya berdoa kepada Tuhan untuk kemenangan suaminya. Naku pun mengambil piring puja. Dia menyalakan lampu dan mulai berdoa. Subalaksmi juga saat itu mengambil piring puja, dia melihat ke arah Naku sambil berkata, sekarang mari kita lihat siapa yang akan menang, suamiku atau suamimu. Kini terlihat keduanya pun sedang berdoa. Setelah itu kini Suma melihat ke arah Naku dan dia berkata, aku sangat ingin bertemu denganmu. Aku ingin melihat apakah ada seseorang seperti aku yang bisa sabar dengan sifat suaminya dan selalu menyelamatkan suaminya dari semua rintangan. Sontak saat itu Naku pun terlihat kaget. Suma menegaskan sekali lagi kepada Naku bahwa dia sangat ingin bertemu dengannya, dia ingin melihat apakah ada seorang istri seperti dia yang memiliki pengabdian seperti dirinya karena telah menyelamatkan suaminya dari segala kemalangan. Aku pikir istri gangster harus lebih berani daripada gangsternya, sehingga dirinya bisa menghapus semua perbuatan buruk dari suaminya dengan perbuatan baiknya. Laksmi melanjutkan, pengabdianku telah menyelamatkan suamiku sampai sekarang. Dia juga melanjutkan bahwa Naku dikurung di sana hanya untuk perangkap untuk Datta. Naku pun saat itu takut dan ingat saat-saat dia menghabiskan waktu bersama Datta di hutan. Melihat ini Suma pun bertanya kepada Naku apakah dia sangat takut. Naku kemudian bergerak menuju pintu dan dia berkata, aku selalu berdoa untuk suamiku dan aku juga menginginkan dia datang ke sini, untuk membawaku dari sini, tetapi aku juga tidak ingin dia mengalami rasa sakit karena aku. Naku pun kemudian menyuruh kepada Subalaksmi untuk tidak takut juga karena Tuhan pasti akan memperbaiki keadaan. Suma pun tergerak oleh kata-kata Naku dan dia pun berpikir bahwa dia akan membantu Datta dan Naku. Sementara saat itu di lain tempat terlihat Datta yang sedang berbaring di tempat tidur, sementara Naku saat itu sedang berdoa. Di lain waktu kini terlihat Datta yang sedang berada di bawah guyuran air shower, dia saat itu sangat dilema antara kata-kata Kala dengan kata-kata Gangtam. Dia pun mulai membayangkan di saat dirinya berada di taman bunga. Kemudian dia mendengar suara dering ponselnya dan kemudian dia keluar dari kamar mandi. Ternyata saat itu Ana mencoba menghubungi Datta. Ana saat itu meminta kepada Datta untuk melihat video yang telah dikirimnya. Datta lalu membuka laptopnya kemudian dia mulai melihat video yang telah dikirim Ana. Datta melihat bagaimana Ana memperlakukan Naku. Saat itu di lain sisi terlihat Badi sedang berdoa untuk Naku, agar dewa selalu menjaganya. Datta itu datang ke sana tapi saat melihat Badi berdoa ia pun memutuskan untuk pergi.
Badi menghentikannya dan dia berkata, aku hanya akan berdoa untuk putriku. Dia kemudian melakukan tolak kepada Datta, lalu setelah itu dia pun pergi. Kemudian kini terlihat Kala yang sedang mondar-mandir dan dia merasa sangat kesal karena saat itu Datta lebih memilih Naku daripada dirinya. Kala pun sangat hancur sehingga dia pun bersumpah untuk membalas dendam dan mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkanku. Di rumah Subalaksmi Naku duduk di meja makan dan saat itu Subalak memintanya untuk segera makan. Suba mengatakan, ketika kamu yakin Datta akan datang lalu kenapa kau terlihat cemas? Naku menjawab, aku tahu kau membawaku ke sini agar Datta bisa datang ke sini. Dia melanjutkan, Naku akan memberikan hidupnya untuk Datta dan dia tidak akan memiliki masalah. Suamiku ialah musuh suamimu dan aku ingin suamimu yang menang. Naku mengatakan, tidak, kau lebih tua dariku, tetapi yang aku tahu hanyalah kau tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang salah dan kau akan bertaubat dengan apa yang telah kau lakukan. Kemudian kini Ana memanggil orang-orangnya dan dia mengatakan bahwa kita harus memulai permainannya agar Datta segera datang. Naku saat itu terlihat sangat cemas. Naku sedang berjalan kaki dan dia mengingat saat-saat dia dengan Datta di hutan. Ana dan istrinya saat itu sedang menceritakan rencana mereka. Nakusa sedang mendengarkan percakapan mereka. Ana meminta kepada istrinya untuk membuat Naku bersiap menjadi seorang pengantin karena dia akan menjebak Datta, dengan mengumumkan bahwa dia akan menikahi istrinya. Maka Datta pun akan datang ke Sani. Subalasmi saat itu dipanggil karena pendeta yang dia minta telah tiba. Di lain tempat terlihat Kala yang sepertinya tertekan. Dokter kemudian memberikan saran kepadanya untuk beristirahat dan meresepkan obat-obatan. Kisor mulai mengejek Kala atas kejahatannya. Kisor berkata, jika kau menghabiskan banyak waktu untuk menjebak orang lain tentu hal itu akan membahayakan kesehatanmu. Kala saat itu terus mendengarkan Kisor. Kala mengatakan, bagaimana kau bisa menjadi suami yang baik? Kisor pun berkata, kapan kau memperlakukan aku seperti suami? Kala dengan mata berkaca-kaca mengatakan, aku memang istri yang buruk, aku setuju itu, tetapi apakah kau telah berhenti mencintaiku? Kisor saat itu bergerak menjauh. Kala kemudian mengatakan, tidak bisakah kau duduk dengan istrimu selama beberapa menit saja? Kisor kemudian pergi meninggalkan Kala. Kalau pun terlihat sangat geram kepada Kisor. Kembali kepada Naku dan Subak. Hari ini ialah hari ulang tahun Suba. Subalangsmi menawarkan Naku baju baru dan bertanya, kenapa kau memilih hidup ini dan kenapa kau menikahi Datta? Naku menanggapi kalau itu ialah hukumannya, dan Datta menghukumnya karena telah menghancurkan pernikahannya. Naku telah menceritakan pernikahannya dan kemudian bertanya kepada Suba, kenapa kau menikahi Ana? Subami menjawab, aku melanggar pernikahan pertama Ana, dan menikah dengannya. Naku pun terlihat sangat kaget. Suba merasa malu dengan apa yang dia lakukan. Sumba kemudian mengalihkan pembicaraannya dengan meminta kepada pembantunya untuk membantu Naku mandi. Beberapa saat kemudian kini Naku dibawa ke sebuah ruangan dengan semangkuk besar susu. Naku pun sangat khawatir melihat seluruh persiapan untuk membuatnya mandi. Kini seorang wanita mulai melepas jaket Naku. Dia lalu membantunya duduk dan mulai menuangkan susu ke kepalaku. Naku pun terlihat menjadi sangat tegang dengan kata-kata Ana dan kemudian dia juga mengingat kata-kata Datta tentang kebenciannya terhadap kecantikan. Beberapa saat kemudian kini Naku pun dibawa dengan menggunakan tandu. Naku saat itu sudah didandani layaknya seorang pengantin. Naku dengan tatapan tegang di wajahnya terus duduk di tandu itu. Dengan perlahan Ana kemudian mendekati Naku. Setelah itu Ana pun membuka kain penutup wajah Naku. Sontak saja Ana pun sangat kaget dan dia terus menatap Naku. Nah, makin seru bukan? Oke, cukup sekian dulu episode kali ini. Mimin mohon pamit undur diri. Nantikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.